Kali ini saya akan bagikan pengalaman nasabah Kredipo yang tiba-tiba didatangi oleh DC Lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan kembali bagikan pengalaman dua orang nasabah Kredipo yang didatangi oleh DC Lapangan. Kenapa saya selalu menyampaikan bagaimana ketika menghadapi DC Lapangan dan apa yang terjadi ketika DC Lapangan dari pinjaman online Kredipo tersebut datang ke rumah. Karena masih banyak orang yang bertanya, apakah ketika sudah didatangi satu kali, kapan DC Lapangan tersebut akan datang kembali mengunjungi nasabahnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan hampir setiap harinya, karena mungkin ada yang sesuatu yang membuat ketakutan sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, nanti kita akan gali sebenarnya permasalahan yang menyebabkan nasabah pinjol tersebut takut didatangi DC Lapangan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti juga saya akan perlihatkan sebenarnya aturan-aturan penagihan dari DC Lapangan itu seperti apa dan bagaimana cara menghadapi DC Lapangan Kredipo atau DC Lapangan yang lain datang ke rumah Anda. Nah, biar Anda tidak merasa takut lagi, biar Anda tidak merasa panik ketika ada penagihan dari DC Pinjol yang menuliskan bahwa akan mendatangkan DC Lapangan. Oke, ada dua nasabah pinjaman online Kredipo yang berbagi pengalaman tentang didatangi DC Lapangan. Nah, nasabah yang pertama ketika didatangi DC Lapangan itu sudah telat bayar lebih dari 2 bulan. Dengan catatan dia itu kredit barang elektronik di Kredipo dengan jumlah utang di atas 15 juta rupiah. Nah, setelah telat bayar 2 bulan tersebut, yang pertama DC Lapangan Kredipo datang 2 orang. Datang 2 orang dan kebetulan nasabahnya sedang tidak ada di rumah sehingga yang menghadapinya adalah orang tuanya. Dan DC Lapangan tersebut menyampaikan agar nasabahnya segera melakukan pembayaran. Nah, ingat kawan, sebenarnya DC Lapangan itu hanya diperbolehkan menagih ke debiturnya langsung. Tidak boleh menagih ke saudaranya, tidak boleh menagih ke orang lain, tidak boleh menagih ke orang tuanya. Nah, hal ini memang tidak secara langsung menagih ke orang tuanya, tetapi menyampaikan bahwa nasabahnya tersebut mempunyai utang di Kredipo dan agar segera melakukan pembayaran. Secara otomatis itu memberitahukan kepada orang tuanya bahwa si anaknya ini punya utang di Kredipo. Lalu setelah orang tuanya menyampaikan bahwa anaknya tidak ada di rumah dan tidak tahu menahu tentang utang anaknya, akhirnya si DC Lapangan Kredipo yang 2 orang tadi pulang dengan tangan kosong, tetapi dia menyampaikan bahwa nanti setelah 4 hari dari kedatangannya ini akan datang kembali. Lalu setelah 4 hari ternyata benar 2 orang DC Lapangan tersebut datang kembali ke rumah nasabah. Dan karena nasabahnya tidak ada di rumah, akhirnya setelah negosiasi, akhirnya DC Lapangan tersebut menyampaikan agar nasabahnya melakukan pembayaran dan diarahkan ke bank yang sudah bekerja sama dengan Kredipo. Dan setelah itu sampai sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, tidak ada lagi datang ke rumah. Nah, lalu nasabah Kredipo yang kedua ketika didatangi DC Lapangan ini saya melihat langsung DC Lapangannya datang, tetapi sebelum menghubungi atau sebelum menemui nasabahnya, DC Lapangan tersebut bertanya pada orang-orang sekitar rumah, pada tetangganya, pada orang-orang yang ada di sekitar rumah tersebut, apakah benar nasabah ini tinggal di sini, rumahnya di sini. Dan setelah tahu bahwa memang nasabahnya betul rumahnya di sini, barulah si DC Lapangan tersebut mendatangi rumah nasabah. Cuman karena nasabahnya tidak ada di rumah, akhirnya dia pulang kembali. Dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, bahkan sampai sudah telat bayar hampir 1 tahun,
DC lapangan tersebut tidak datang lagi ke rumah. Jadi sebagai catatan buat teman-teman semuanya ya yang saat ini mempunyai permasalahan utang piutang di Kredipo. Banyak nasabah Kredipo yang didatangi oleh DC lapangan itu yang kredit barang. Mau itu kredit barang elektronik ataupun kredit barang yang lain di Kredipo Pay Later. Tetapi ketika ada nasabah yang meminjam uang secara tunai di Kredipes, banyak yang tidak didatangi oleh DC lapangan. Jadi kalian harus membedakan apakah saat ini kalian meminjam uang secara tunai di Kredipes atau justru kalian kredit barang di Kredipo Pay Later. Karena faktanya yang banyak didatangi itu adalah orang-orang yang kredit barang di Kredipo Pay Later. Jadi kalian harus betul-betul bisa membedakan. Jadi jangan sampai dikategorikan sama pinjam uang tunai di Kredipes sama kredit barang di Kredipo Pay Later pasti didatangi DC lapangan. Itu hanyalah sebuah asumsi yang timbul dari pikiran Anda sendiri sehingga terciptalah kepanikan dan ketakutan karena Anda merasa bersalah, tidak punya uang, tidak mampu bayar lagi dan takut didatangi DC lapangan. Lalu kita lihat penyebabnya dari banyak nasabah Kredipo ataupun nasabah pinjol yang lain. Kenapa mereka sangat takut didatangi DC lapangan? Setelah ditelusuri ternyata ketakutan itu timbul dari pikirannya sendiri karena takut utangnya diketahui oleh pasangannya, diketahui oleh keluarganya, diketahui oleh tetangganya karena ketidakjujuran. Dia tidak jujur pada dirinya sendiri, tidak jujur pada saudaranya, tidak jujur pada pasangannya sehingga ketika didatangi DC lapangan tersebut takut hutangnya diketahui. Itu ternyata penyebab terbesar kenapa nasabah-nasabah pinjaman online sangat takut didatangi DC lapangan. Jadi bukan masalah takut sama orangnya. Mungkin ada sebagian nasabah pinjol yang takut sama DC lapangan karena terlalu sering melihat postingan-postingan di media sosial tentang kekasaran debt collector, kearoganan debt collector sehingga disamaratakan. Padahal yang dilihat di media sosial tersebut adalah debt collector leasing yang menyita barang-barang seperti kendaraan, motor atau mobil dan barang-barang lain. Beda lagi dengan DC lapangan Kredipo. Nah, pengalaman saya juga didatangi DC lapangan Aku Laku, DC lapangan yang lain itu mereka datang dengan cara-cara yang baik, yang wajar-wajar saja. Tidak ada kata-kata kasar, tidak bersikap arogan, mereka baik-baik saja. Dan setelah disampaikan bahwa kami memang sudah tidak mampu lagi membayar utang tersebutnya, DC lapangan tersebut pulang dengan tangan kosong dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih membayangkan didatangi DC lapangan yang kasar, yang serem, yang menakutkan, sebenarnya itu hanyalah asumsi yang timbul dari pikiran Anda sendiri karena terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan sebaiknya kalau memang kalian sangat takut didatangi DC lapangan, coba pelajari dulu aturan-aturan otoritas jasa keuangan tentang penagihan dari debt collector lapangan. Seperti yang akan saya bahas kali ini mengenai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang bab penagihan. Nah, di sini aturan OJK tersebut sudah sangat jelas buat nasabah-nasabah yang mungkin saat ini sangat ketakutan ketika didatangi DC lapangan. Jadi tidak ada salahnya kalian pelajari dan memahami aturan-aturan debt collector pinjaman online yang datang ke rumah Anda. Tentunya setelah kalian memahami semua aturan tersebut, kalian juga harus tetap bersikap tenang. Jangan memperlihatkan rasa takut, jangan panik. Jangan sampai hanya karena ada orang yang menggunakan sepeda motor lalu berhenti di depan rumah Anda, Anda langsung pontang-panting, ngumpet ke kamar atau membuka, melihat dari gorden rumah Anda, apakah itu DC lapangan atau bukan, dan akhirnya Anda ketakutan sendiri padahal itu adalah orang lain yang mungkin ada keperluan lain, bukanlah DC lapangan. Oke, kita langsung lihat aturan penagihan dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam SE OJK nomor 19 tahun 2023 bab 11 tentang penagihan. Nah, di sini dicantumkan bahwa penyelenggara harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan. Nah, jangan heran buat teman-teman semuanya
ketika Anda sudah telat bayar 90 hari yang awalnya ditagih oleh perusahaan pinjolnya, tetapi setelah lewat 90 hari, pinjol tersebut tidak boleh menagih, tetapi faktanya masih banyak yang ditagih. Dan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjol tersebut, karena OJK memperbolehkan pihak ketiga untuk melakukan atau melanjutkan proses penagihan setelah nasabahnya tersebut telat bayar lebih dari 90 hari. Lalu poin yang kedua, penyelenggara harus memberikan informasi terkait jatuh tempo pendanaan kepada penerima dana untuk melakukan pembayaran secara berkala sebelum pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Nah, Anda pasti sudah mengalami 4 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran sudah banyak sekali telepon, sudah banyak SMS yang menginformasikan tentang jatuh tempo pembayaran Anda di pinjol tersebut. Nah, jangan heran, tetapi ketika ada penagihan atau reminder yang isinya mencaci maki, menghina, menakut-nakuti, itu sebaiknya Anda abaikan karena itu di luar aturan otoritas jasa keuangan dan tidak diperbolehkan. Dan Anda harus ingat, memang itu adalah aturan OJK bahwa perusahaan penyelenggara atau pinjol harus memberitahukan tentang jatuh tempo. Jangan sampai mungkin dibiarkan nasabah itu takutnya lupa dan sebagainya, sehingga 3 hari atau 4 hari sebelum jatuh tempo pembayaran sudah banyak telepon dari DC pinjaman online atau Deskol yang suka mengingatkan, baik itu via telepon, baik via SMS ataupun via chat WhatsApp. Lalu poin yang ketiga, dalam hal penerima dana maupun prestasi, penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Nah, ini betul, saya sudah mengalami bahwa penyelenggara itu harus memberikan peringatan. Dan peringatan tersebut ada yang SP1, SP2, SP3 dan menampilkan rincian hutang kita. Itu pernah dialami dan itu adalah perusahaan pinjol yang mengikuti aturan OJK. Tapi kalian juga harus waspada ketika ada perusahaan pinjol yang tidak mentaati aturan OJK. Itu mungkin penagihannya ataupun remindernya justru akan membuat mental kalian hancur. Dan kenapa 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo sudah dilakukan penekanan? Tujuannya agar kalian segera melakukan pembayaran karena data-data kalian masih bagus, dengan harapan kalau data kalian masih bagus akhirnya kalian terpaksa gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, minjol lagi ke pinjol yang lain. Itu harapannya. Dan kalau kalian sudah terjebak, akhirnya kalian tidak bisa keluar dari jeratan hutang pinjol tersebut. Itu adalah konsep pinjaman online, memiskinkan harta nasabahnya tanpa disadari. Oke, poin selanjutnya. Penagihan dapat dilakukan dengan cara satu, desk collection, yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya. 2 atau B, bill collection, yaitu penagihan langsung secara tatap muka. Nah, penagihan juga Anda pasti sudah pernah mengalami di chat WhatsApp, dipanggil via telepon, panggilan video, di SMS, lalu didatangi DC lapangan. Nah, ini memang sudah sesuai dengan aturan OJK. Tapi ingat, ketika kalian mulai di telepon, mulai di chat WhatsApp dan merasa bahwa penagihan tersebut justru melanggar aturan OJK, jangan pernah kalian respon, jangan pernah kalian balas. Abaikan semua itu karena itu melanggar aturan OJK. Tetapi kalau misalkan hanya mengingatkan dengan kata-kata yang sopan, itu tidak masalah. Kalian mau merespon silahkan, tidak juga silahkan. Karena tidak merespon penagihan DCWA itu sebenarnya tidak ada masalah. Bebas-bebas saja. Handphone kalian, WhatsApp kalian mau merespon atau tidak terserah. Cuman kalau penagihannya berisi caci maki, hinaan, justru mengancam dan akhirnya membuat mental kalian rusak, sebaiknya jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas. Dan kalau misalkan kalian mau, tinggal ganti nomor handphone dan ganti nomor WhatsApp kalian. Dengan seperti itu, kalian akan terhindar dari teror-teror yang bisa berpotensi merusak psikologis kalian. Oke, selanjutnya poin yang kelima, dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara harus memastikan bahwa
tenaga penagih telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi tim penagihan yang boleh melakukan penagihan atau yang ditunjuk oleh perusahaan pinjol untuk melakukan penagihan itu harus bersertifikat. Ya, contohnya kalian lihat, nah sertifikat penagihan harus betul-betul sudah lulus ujian cara-cara penagihan yang benar. Jangan sampai karena ada yang mengancam bahwa kami sekarang sudah menggandeng preman pasar untuk melakukan penagihan. Nah, itu melanggar aturan. Boleh menggunakan preman pasar untuk melakukan penagihan, tetapi tetap si preman pasar tersebut sudah lulus ujian dan mendapatkan sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi di bawah naungan OJK dan AEPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, jadi kalian harus paham. Jangan sampai ketika didatangi DC lapangan, kalian langsung terima, langsung bawa ke rumah, itu tidak boleh. Sebelum kalian berbicara masalah utang piutang, tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya. Pertama, KTP dan ID card-nya. Nah, antara KTP dengan di ID card itu harus sama namanya. Jangan sampai begini, nama di KTP bernama Nurdin, sementara di ID card-nya justru namanya Nur. Nah, itu kan sudah bertolak belakang, tidak boleh, harus sama, alamatnya sama dan sebagainya. Lalu yang kedua, tanyakan surat penagihan atau surat jalan, surat penagihan yang ditujukan pada kalian. Ada nama debiturnya, ada rincian utangnya, ada kop suratnya resmi dari perusahaan pinjol tersebut. Lalu selanjutnya tanyakan juga sertifikat penagihan, sertifikat yang dikeluarkan oleh Sertifikasi Profesi Penagihan atau SPPI. Ya, kalian juga jangan sampai asal ya udah setelah ada KTP-nya kalian terima. Nah, setelah semua syarat-syarat tadi dibawa oleh debt collector dan diperlihatkan secara fisik pada kalian, maka setelah itu kalian boleh berbicara masalah hutang piutang. Kenapa seperti itu? Kalau kalian ujung-ujung menerima orang yang tidak dikenal, itu dikhawatirkan nanti justru kalian terjebak dalam penipuan, ya. Dan hati-hati ketika kalian memang sudah punya uang, jangan coba-coba menitipkan uang pembayaran tersebut pada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Karena ingat, pinjaman online jika memang akan melakukan pembayaran itu hanya boleh dilakukan melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasinya. Harus hati-hati, ya. Lalu selanjutnya penagihan di angka 2. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Nah, ini betul. Nah, aturan OJK sudah dibuat seketat mungkin, cuman mungkin pengawasan tidak seketat aturan dan sehingga banyak terjadi penagihan-penagihan yang di luar SOP. Nah, makanya kalian harus tahu aturan-aturan penagihan dari debt collector tersebut. Salah satunya yaitu tidak boleh mempermalukan, tidak boleh melakukan ancaman, caci maki, hinaan, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh debt collector itu tidak boleh. Jadi kalian harus paham, sehingga kalau kalian paham aturan-aturan penagihan dari DC lapangan pinjol ataupun kredipo atau aku laku ataupun pinjol yang lain, insya Allah kalian bisa melewati ketika didatangi DC lapangan tersebut. Yang penting kalian harus tetap tenang, jangan panik, bersikaplah biasa saja, karena kedatangan DC lapangan itu bukan hal yang menakutkan. Justru kalian akan lebih enak karena ketika didatangi DC lapangan kalian tahu mana orangnya, siapa orangnya, nanti kalian bisa dokumentasikan, bisa divideokan ketika mulai didatangi DC lapangan tersebut. Beda lagi dengan ketika kalian ditagih melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui telepon, itu bisa membuat kalian kebingungan karena orang yang mencaci maki Anda, menghina Anda itu tidak bisa dilihat wajahnya yang mana, orangnya yang mana. Ya, makanya kekejaman penagihan debt collector itu lebih kejam penagihan chat WhatsApp, SMS, dan email, serta telepon. Ketika didatangi DC lapangan justru kedatangannya biasa-biasa saja, tidak seperti yang kalian pikirkan. Oke ya teman-teman, itu adalah sharing tentang pengalaman ketika didatangi DC lapangan. Jadi yang menjadi ketakutan terbesar itu tidak pernah terbukti sebenarnya. Justru ketakutan terbesar adalah melawan pikiran Anda sendiri karena Anda tidak bisa jujur pada diri Anda. Anda masih tetap menutup-nutupi hutang Anda pada pasangan Anda, pada saudara Anda, pada keluarga Anda, sehingga ketika didatangi DC lapangan Anda akan takut luar biasa.
karena takut utangnya diketahui. Itu permasalahannya. Jadi dari sekarang cobalah Anda jujur pada orang-orang sekitar, Anda jujur pada keluarga Anda, insya Allah ketika didatangi DC Lapangan semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang masih bertanya kapan DC Lapangan datang, dan setelah datang satu kali kapan lagi akan datang, sudahlah mulai hari ini 18 Februari 2025 tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena permasalahan ketika kalian didatangi DC Lapangan itu ada di diri kalian sendiri, bukan di DC Lapangannya. Banyak orang yang takut karena memang mindsetnya yang salah. Kalau kalian bisa tenang, bisa bersikap biasa, insya Allah akan bisa menghadapi DC Lapangan tersebut dengan baik-baik saja. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya dan tidak usah takut ketika didatangi DC Lapangan manapun. Ya, mereka itu DC Lapangan tugasnya hanya menagih, bukan untuk menakut-nakuti Anda. Kalau memang terjadi hal-hal yang menakutkan, sebaiknya kalian jangan pernah meresponnya, jangan pernah membalasnya. Karena itu semua penagihan yang sifatnya menakut-nakuti, mempermalukan, ancaman dan sebagainya sudah melanggar aturan dari penagihan otoritas jasa keuangan. Oke, dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih diikuti ketakutan, masih merasa berat sekali menghadapi semua ini, masih kebingungan menghadapi fase gagal bayar ini, sebaiknya kalian coba kalian berpasrah diri, ikhlasan hati, dan selalu memasrahkan semua permasalahan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan semua permasalahan Anda pada Allah, insya Allah Anda akan melewati dengan baik-baik saja, dan Allah akan membantu Anda dan memberikan Anda solusi yang terbaik agar Anda bisa melewati semua permasalahan tersebut. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.